Itu Lu Bing, kan? Benar sekali. Dulu keluarganya sangat kaya raya. Tapi sekarang bangkrut dan hartanya ludes. Ikut ujian berkali-kali tidak pernah lulus, tidak seperti. Kamu pasti mau menyebut Duongle. Sahabat karibnya. Yang sekarang sudah lulus ujian dan jadi pejabat besar, kan? Betul sekali. Nah, aku hampir sampai di rumah sahabatku. Silakan berhenti. Apa kamu tidak salah? Aku mau masuk ke rumah sahabatku, Duongle. Maaf, Tuan. Ada perintah untuk tidak sembarangan mengizinkan orang asing masuk ke kediaman. Asing apanya? Kamu pasti sudah tahu aku, kan? Aku ini sahabat karib Duongle, aku Lu Bing. Maaf, Tuan Besar bilang tidak kenal siapapun yang bernama Lu Bing. Orang asing tidak boleh masuk. Baik. Beliau berpesan, jika ada tamu yang datang, sajikan ini untuknya. Ya Tuhan. Nasi basi dan terong busuk disajikan untuk menjamu sahabat? Persahabatan antara aku dan dia, kuanggap sudah berakhir. Nona, ada apa gerangan sampai engkau begitu bersedih? Keluarga hamba tercerai-berai. Hamba sudah berkelana sejak pagi hingga sekarang. Hari sudah akan gelap, tetapi tidak ada tempat untuk berteduh. Sekarang hamba tidak tahu harus bagaimana. Begitukah? Rumahku juga di dekat sini. Jika engkau tidak keberatan dengan keadaannya yang sederhana, maka aku persilakan engkau untuk singgah di sana selama beberapa hari. Oh, Kanda sungguh baik hati. Hamba berterima kasih banyak pada Kanda. Sejujurnya, Dinda, dulu keluargaku juga cukup berada. Tapi aku lalai dalam belajar, ikut ujian berkali-kali selalu gagal. Sekarang, sahabat sejatiku pun berpaling dariku. Hidup ini memang sungguh kejam. Kita berdua sama-sama orang yang kurang beruntung. Jika Kanda tidak keberatan, hamba mohon izin untuk mengabdi pada Kanda. Merawat dan melayani Kanda. Agar Kanda bisa fokus belajar dengan giat dan meraih nama baik di dunia. Astaga, Dinda. Engkau berniat untuk mengikutiku? Benar. Tapi hamba punya satu syarat. Syarat apa? Katakan saja. Kanda harus fokus belajar dan mengikuti ujian. Hanya ketika Kanda sudah lulus, barulah kita bisa membicarakan perihal menjadi suami istri. Baiklah, aku setuju. Kau istirahatlah sejenak, lalu minum secangkir teh untuk menghangatkan perut. Aku tidak apa-apa, sekarang aku harus lebih rajin belajar. Untuk menebus hari-hari yang telah kusia-siakan. Kau begitu bertekad, aku senang sekali. Aku percaya suatu hari nanti kau akan meraih kesuksesan besar. Kau telah menanggung begitu banyak kesulitan deminya aku. Begadang dan bangun pagi, mengurus setiap makan dan tidurku. Tentu saja aku harus berusaha keras. Aku pasti akan lulus dengan gemilang untuk membalas kebaikanmu. Ingatlah janji kita berdua, ya. Tentu saja, aku akan menepati janjiku padamu. Lihat, Tuan Lu Bing telah kembali ke desa dengan kejayaan. Semuanya, dengar. Cao Long. Cao Long. Sayangku, Cao Long. Kemana dia pergi, ya? Tepat di saat aku kembali dengan penuh kejayaan. Saatnya untuk membalas kebaikannya. Agar dia bisa menikmati hari-hari yang bahagia. Tapi di mana dia sekarang? Dasar teman yang tidak tahu balas budi. Sudah kaya lalu lupa teman. Aku harus masuk dan memarahinya habis-habisan. Cao Long, aku berterima kasih padamu. Demi aku, kau tidak gentar menghadapi kesulitan. Kau pergi merawat temanku, Lu Bing. Kebaikan hatimu pada teman-temanmu membuatku sangat terharu. Sesulit apapun, aku pasti akan melakukannya. Lu Bing pasti sangat marah padaku. Dulu, aku sengaja memperlakukannya dengan buruk. Agar itu bisa memacunya untuk berusaha lebih keras. Aku hanya takut dia akan melalaikan pendidikannya. Jadi, sekarang keinginanmu sudah terkabul ya, temanku. Kau sekarang sudah lulus dengan gemilang, bukan? Aku turut bahagia untukmu, temanku. Duongle. Duongle, kebaikan hatimu membuatku sangat terharu.
Aku minta maaf karena telah salah paham padamu. Aku sadar betapa dangkalnya pemikiranku. Sudahlah, cukup kau ingat saja. Janji kita itu. Di antara kita, janji itu tidak akan pernah berubah. Benar, tidak akan pernah berubah. Aku sangat berterima kasih padamu, Duongle. Legenda Bunga Lilac. Bu, akhir-akhir ini di desa ada iblis jahat yang berkeliaran. Mengintai dan menangkap para wanita. Ada kejadian seperti ini? Mengerikan sekali. Ibu diam saja di dalam rumah. Jangan pergi kemana-mana ya, Bu. Aku hanya akan pergi mencangkul di kebun. Tenang saja. Iya, ibu tidak akan pergi kemana-mana. Kamu tenang saja dan bekerjalah. Anak muda. Nona, kamu siapa? Apa kamu tahu kalau di desa ini ada iblis jahat? Yang sangat berbahaya? Cepatlah pulang ke rumah. Begitukah? Saya datang dari jauh, jadi saya tidak tahu. Saya sedang menjual bunga-bunga cantik ini. Sebelum semua bunga terjual, saya tidak bisa pulang. Bunganya sangat indah, Nona. Aku akan membeli semua sisa bungamu. Ini untukmu. Lihat, bunganya sangat indah. Dan juga memiliki aroma yang sangat memikat. Cobalah cium aromanya. Oh. Ah. Hahaha. Ibu. 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 Aku tidak tahu ke arah mana iblis jahat itu pergi. Bagaimana caranya aku bisa menemukannya? Lapar sekali. Anak muda, kakek lapar sekali. Apakah kamu punya sedikit makanan untuk kakek? Kek, aku masih punya sedikit roti. Silakan dimakan, kek. Oh, terima kasih, nak. Ngomong-ngomong, kamu mau pergi kemana? Aku sedang mencari iblis jahat untuk menyelamatkan ibuku. Tetapi hutan dan gunung ini begitu luas. Aku tidak tahu harus mencarinya kemana. Kakek tahu iblis itu. Ibumu ditangkap oleh iblis jahat itu dan dibawa ke gua di arah selatan. Untuk membalas kebaikanmu, kakek akan memberimu sebuah gelang ajaib. Saat dalam bahaya, kamu bisa menggunakannya untuk berubah wujud menjadi benda apapun. Tapi ingat, hanya boleh digunakan sebanyak 2 kali. Jika kamu berubah untuk yang ketiga kalinya, maka kamu akan selamanya menjadi benda itu. Baik, terima kasih banyak, kek. Anak laki-laki yang baik hati. Cepatlah pergi selamatkan ibumu. Oh, ternyata Anda seorang peri. Terima kasih banyak, peri, karena telah menolongku. Aku pasti akan bisa menyelamatkan ibu. Ibu. Aku datang untuk menyelamatkan ibu. Oh, anakku, kamu datang untuk menyelamatkan ibu? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku bertemu seorang peri yang menunjukkan jalan kemari. Dia memberiku sebuah gelang ajaib untuk berubah wujud, Bu. Siapa yang masuk ke guaku? Wanita itu sudah dibawa pergi oleh anaknya. Ya Tuhan, monster jahat itu hampir menyusul kita. Aku harus berubah menjadi sesuatu yang lebih cepat. Nak, monster jahat itu semakin dekat. Mungkin kita tidak akan bisa lolos. Tidak boleh, dengan cara apapun aku harus menyelamatkan ibu. Entah mereka lari ke arah mana. Nak, monsternya sudah pergi. Cepatlah kembali menjadi manusia. Nak, kamu kenapa? Kemarilah pada ibu, nak. Pemuda berbakti menyelamatkan ibunya. Telah selamanya tinggal dalam wujud bunga lilac. Kisah ini terus diceritakan hingga hari ini. Orang-orang masih menganggap bunga lilac sebagai bunga yang melambangkan bakti kepada orang tua. Peti kayu. Aku harus berusaha lebih keras. Aduh, ya ampun, begitu saja tidak bisa dilewati. Sudahlah, tidak apa-apa. Kita istirahat sebentar, lalu lanjut latihan lagi. Ya, benar. Kalian perhatikan dan lihat aku, nih. Nah, harus begitu. Seperti itu baru namanya latihan bela diri. Kami kan baru latihan setelah kamu, jadi belum bisa sepertimu.
Kami akan terus rajin berlatih. Pasti nanti juga akan jadi lebih baik. Latihan seperti kalian, sampai tahun depan pun. Juga tidak akan pernah bisa. Ada panjat pohon juga. Kalau berani, coba lomba panjat pohon denganku. Ayo kita berusaha bersama ya. Ayo, coba kita lihat siapa di antara kalian yang bisa memanjat sampai ke dahan itu. Aduh, aduh. Aduh, mendarat di pantat. Cuma bisa begitu saja, ya? Aduh. Xiao Wen, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, hanya kakiku sakit sedikit. Sini, biar kami bantu kamu masuk ke dalam untuk istirahat. Lihat, kan? Di seluruh kuil ini. Tidak ada yang ilmu bela dirinya sehebat aku. Xiao De, Xiao Wen, dan Xiao Hao, mau latihan sekeras apapun. Tetap saja tidak ada apa-apanya dibanding aku. Hehehe. Pohon serenda ini saja tidak bisa dipanjat. Payah sekali. Xiao Li. Iya, guru. Kemarilah, aku mau minta tolong. Xiao Li, tolong bawakan satu ember air ke dapur. Baik, guru. Biar saya yang bawa. Tunggu, Xiao Li. Aku ingin kamu membawakanku satu ember penuh air. Kenapa, guru? Embernya kan ada beberapa bilah kayu yang patah. Bagaimana mungkin bisa menimba air sampai penuh? Jadi, menurutmu, ember kayu ini bisa menampung berapa banyak air? Tergantung pada bilah yang paling panjang atau yang paling pendek? Tentu saja tergantung bilah yang paling pendek, guru. Kamu lihat, kan? Bilah-bilah kayu yang panjang itu juga tidak bisa membantu ember ini menampung air sampai penuh. Ketika ada beberapa bilah kayu yang patah dan lebih rendah. Sama seperti manusia, ada orang yang begini dan ada yang begitu. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kuat, dan ada yang lemah. Hanya jika saling membantu, semuanya menjadi kuat bersama. Barulah bisa berdiri tegak di dunia ini, nak. Sama seperti ember ini. Beberapa bilah yang panjang tidak akan pernah bisa membuat air terisi penuh. Kamu punya beberapa kelebihan. Tetapi sendirian, kamu tidak akan pernah bisa menjadi yang terkuat. Jika kamu selalu menyendiri. Guru, saya mengerti maksud guru. Saya salah. Saya tidak akan sombong dan mengejek. Atau meremehkan orang lain lagi. Saya akan segera meminta maaf kepada teman-teman dan akan membantu mereka. Berlatih bersama. Nah, begitu baru benar, nak. Zamrud. Ini adalah hadiah yang sangat berharga yang ingin saya persembahkan untuk Anda. Saya harap Anda bisa lebih banyak membantu saya dalam urusan bisnis. Hanya sebongkah batu berwarna hijau saja. Ada sedikit kilauannya, tapi sepertinya tidak ada yang istimewa. Ini adalah zamrud, tetapi masih dalam bentuk mentah. Jika ada kesempatan, Anda bisa membawanya ke toko perhiasan. Untuk dibuat menjadi cincin bertatahkan permata. Atau gelang permata sesuai keinginan. Itu pasti akan menjadi barang yang luar biasa. Untuk orang yang terhormat seperti Anda. Hahaha. Kamu pandai sekali menyanjung. Baiklah, saya terima. Belum pernah dengar ada jenis permata seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, terima kasih. Halo teman-teman. Siapa kamu? Dari mana kamu datang? Astaga, buat apa bertanya? Dilihat saja sudah tahu, kampungan dan kaku. Pasti datang dari tempat gelap antah berantah. Aku bukan. Aku adalah sebuah permata. Permata? Kulitmu sekasar itu? Berani-beraninya mengaku sebagai permata? Konyol sekali. Entah kenapa Tuhan menempatkan dia di tempat yang berharga. Seperti ini. Dan hidup bersama kita pula. Benar, dia tidak pantas berada di sini. Benar. Aku jelek sekali dan tidak berharga. Kenapa nasibku begitu malang? Hari ini aku akan mencoba membawa batu zamrud ini ke toko perhiasan.
Lihat bagaimana hasilnya. Coba keluarkan dulu biar saya lihat. Ini silakan dilihat. Batu permata ini sebaiknya diasah menjadi gelang. Atau kalung. Kalau kamu suka, bisa juga dibuat cincin emas bertatahkan permata. Ini yang disebut permata. Kasar, tidak rata, warnanya pun kusam dan gelap. Tidak ada kesan mewahnya sama sekali, iya kan? Padahal kemarin kulihat masih berkilau cerah. Kenapa sekarang sudah kusam begini? Benar-benar tidak karuan. Aku ditipu si kuntet itu, diberi barang palsu. Mana mungkin orang seperti dia punya permata berharga untuk diberikan padaku? Ah. Ah. Hei, kamu punya apa itu? Sebuah batu hijau. Aduh, sakit sekali, sakit sekali. Kasihan, dia pasti kesakitan sekali. Anakku, kamu sakit lagi? Sini biar ibu pijat, ya. Kasihan sekali anak ibu. Ibu, jangan menangis, aku tidak sakit, kok. Tidak, sakitku sudah hilang. Benarkah? Kamu sudah tidak sakit lagi, kan? Kalau sakit, harus bilang ibu, ya? Baik. Tidak, aku harus kuat. Aku tidak boleh membuat ibu sedih. Hari sudah pagi lagi, hari baru yang indah. Hari ini aku pasti harus lebih tegar. Tidak akan membuat ibu khawatir lagi. Anakku, apa tidurmu nyenyak? Bagaimana perasaanmu sekarang? Iya, tidurku nyenyak sekali, ibu jangan khawatir. Aku selalu sehat, kok, anak ibu ini kuat sekali. Melihatmu, ibu merasa hidup ini begitu indah. Kamu memang anak yang tegar. Kekuatan dan optimismenya membuatku merasa hidup ini sangat berharga. Aku juga harus menjadi kuat dan percaya diri. Wah, batu ini perlahan-lahan menjadi berkilauan. Apakah ini batu permata yang berharga? Ibu akan membawanya ke toko perhiasan untuk menanyakannya. Siapa tahu bisa dapat uang untuk biaya pengobatanmu. Ya, saya adalah batu zamrud yang berharga. Anda beruntung. Saya akan membayar Anda dengan harga yang sangat tinggi. Wah, aku tidak menyangka. Permata berharga harus jatuh ke tangan orang yang menghargainya. Dengan begini, aku punya cukup uang untuk mengobati anakku. Setelah itu, batu zamrud dipoles menjadi gelang dan mata. Untuk cincin-cincin yang berharga. Mengatasi rasa rendah diri. Batu zamrud menjadi benda berharga yang selalu bersinar. Dengan kepercayaan diri yang tinggi. Membuat semua orang di sekitarnya kagum. Pemuda miskin dan 3 dewa. Aku harus membelah tumpukan kayu bakar ini dengan cepat. Agar bisa dijual di pasar sebelum tengah hari. Aku pilih yang ini, yang paling besar dan paling runcing. Selesai. Sayang, kamu di rumah jaga anak ya? Aku mau bawa kayu bakar ke pasar untuk dijual. Baiklah. Siapa mau beli kayu bakar? Kenapa akhir-akhir ini sepi sekali, ya? Pulang sajalah. Sudah siang, sekarang juga tidak akan ada lagi yang beli. Susah payah sekali baru bisa membelah kayu sebanyak ini. Kayu bakar, tapi tidak ada satupun yang membeli. Di rumah istri dan anak sedang menungguku pulang, apa yang akan kuberikan untuk mereka makan? Kenapa aku begitu menderita dan sengsara seperti ini? Nak, kenapa kamu menangis? Wahai kakek, langit tega membuatku begitu miskin dan menderita. Aku sangat sedih dan merana. Besok malam akan ada orang yang memakai baju zirah emas. Satu orang memakai baju zirah perak, dan satu orang memakai baju zirah besi. Datang ke rumahmu untuk menumpang bermalam. Mereka adalah dewa emas, dewa perak, dan dewa besi. Mereka akan membantumu agar tidak lagi kelaparan dan miskin. Baik, kakek. Terima kasih banyak. Sayangku, tadi ada seorang kakek tua berjanggut dan berambut putih berpesan kepadaku. Bahwa malam ini akan ada dewa emas, dewa perak, dan dewa besi yang akan datang ke rumah kita untuk menumpang bermalam. Lalu kita tidak akan miskin dan kelaparan lagi. Benarkah, sayang? Wah, hebat sekali. Kalau begitu, kita akan segera kaya. Tapi rumah kita akan sempit sekali begini.
Bagaimana bisa cukup untuk 3 orang tidur? Anak kita masih kecil, tempat tidurnya dipakai oleh aku dan dia. Hanya tersisa dipan bambu ini untuk mereka tiduri. Apa tidak apa-apa tidur di dipan bambu? Mereka itu kan dewa. Kita terlalu miskin. Kalau ada kesempatan untuk mengubah nasib tapi disia-siakan, sayang sekali. Menurutku, lebih baik kita mempersilakan Dewa Besi untuk menginap. Apa katamu? Kenapa malah Dewa Besi yang disuruh menginap? Menurutku, seharusnya Dewa Emas yang kita persilakan menginap, itu baru benar. Itulah yang paling tepat. Kalau tidak, ya setidaknya Dewa Perak. Kalau ada emas dan perak, kita akan jadi kaya raya. Kap, kap, tidurlah, anak ibu sayang. Anak kita kelaparan sampai tidak bisa tidur nyenyak, sayang. Kamu seharusnya memikirkan anak kita. Kalau ada emas dan perak, barulah kita bisa membesarkan anak kita dengan baik. Ucapanmu ada benarnya juga. Tapi, menurutku emas dan perak itu, sebanyak apapun digunakan, pada akhirnya akan habis juga. Nanti kita malah jadi bergantung. Kalau boros, tidak lama kemudian kita akan kembali miskin seperti dulu. Tapi, sayang, kalau kita punya besi, kita bisa menempa pisau, cangkul, dan parang. Asalkan kita rajin bekerja. Kita tidak akan miskin dan kelaparan lagi. Ya sudahlah, terserah kamu. Tapi menurutku, jarang sekali ada kesempatan sebaik ini. Sebaiknya kita persilakan Dewa Emas atau Dewa Perak yang menginap, itu lebih baik. Sayang, anak kita nanti juga akan tumbuh besar. Kalau dia terbiasa hidup mewah dan tidak belajar bekerja keras, tidak tahu cara berhemat, bagaimana bisa menjadi pemuda yang baik? Kalau kita punya besi, kita sebagai suami istri rajin bekerja, anak kita juga akan meneladani kita. Kamu benar juga. Tapi aku. Sudah, tidak ada tapi-tapian lagi. Kita putuskan begitu saja ya. Permisi, ada orang di rumah? Kami ingin menumpang bermalam. Ini sepertinya Dewa Emas, Dewa Perak, dan Dewa Besi. Pikirkanlah baik-baik sebelum engkau memutuskan. Siapa yang kau pilih di antara kami bertiga? Keluarga saya sangat miskin. Hanya tersisa 1 dipan bambu. Jadi hanya cukup untuk 1 orang menumpang tidur saja. Sayang, pilih Dewa Emas saja. Saya memilih Tuan, silakan masuk rumah saya. Kelak, engkau akan menyesalinya. Ini apa ya? Ah, sebongkah besi. Benar saja, Dewa Besi telah memberiku sebongkah besi. Aku akan menempa alat-alat pertanian seperti pisau, sabit, dan cangkul. Inilah harta yang bernilai sesungguhnya, sayang. Harta yang dihasilkan dari kerja keras kita sendiri. Barulah akan langgeng. Kamu benar. Putra Pulau. Kek, ayo makan selagi masih hangat, Kek. Aneh, si Hang pergi kemana ya, Kek? Pasti dia pergi ke sana lagi melihat para nelayan menarik jala, Nek. Anak itu memang tidak bisa diam, ya. Cucumu itu kan memang punya rasa ingin tahu yang besar. Pantas saja prestasi belajarnya. Selalu peringkat 1 di kelas. Bahkan dari universitasnya. Dikirim untuk belajar di luar negeri. Pula. Iya, tentu saja. Setiap kali ada rapat atau acara, saya jadi ikut bangga. Bangga di depan sanak saudara, iya. Sudah, Bapak makan saja, ya. Nanti kalau anak kita pulang, suruh dia sarapan, keburu dingin semua. Ya sudah, saya harus keluar desa sebentar, ada urusan. Iya. Udara di pulau kampung halamanku ini benar-benar segar. Alamnya begitu megah dan puitis. Sebentar lagi akan pergi jauh, aku pasti akan sangat merindukan tempat ini. Itu kan Hang, anaknya Pak Toan. Pemuda paling pintar di desa kita. Katanya sebentar lagi dia akan dikirim ke luar negeri untuk belajar. Selamat pagi, Paman, Bibi. Hari ini hasil tangkapannya melimpah ya, Paman, Bibi. Untungnya musim ini lautnya tidak begitu bergejolak. Jadi masih bisa.
Menjaring ikan untuk beberapa waktu lagi, Nak. Tapi meskipun hasilnya melimpah, itu juga tidak seberapa, Nak. Hanya dapat beberapa kali tangkapan. Dibandingkan dengan biayanya, ya tidak sebanding. Kadang-kadang, keringat belum kering saja uangnya sudah habis terpakai. Belum lagi kalau cuaca sedang terik, hujan, atau badai. Benar sekali, Nak. Susah sekali. Kamu belajar yang rajin ya, supaya nanti hidupmu tidak susah. Ayo, kita pulang saja. Nanti keburu telat ke pasar. Sampai kapan warga di kampung halamanku ini akan berhenti menderita? Berhenti menjadi miskin? Kapan punggung-punggung pekerja keras itu tidak lagi basah kuyup? Oleh keringat? Pemandangan di sini indah sekali. Ya, Mas? Betul, Mbak. Mas orang sini, ya? Iya. Kampung halaman Mas indah sekali, pantainya sangat bersih. Airnya jernih, pasirnya keemasan, dan ada pulau-pulau kecil juga. Iya, di pulau itu juga ada monyet dan banyak spesies hewan lainnya. Yang sangat beragam, loh. Oh, begitu ya? Wah, keren sekali. Mas, mau tanya, di sekitar sini ada yang menyewakan perahu tidak, ya? Kami ingin menyewa untuk mendayung sendiri. Untuk menjelajahi daerah sekitar sini. Mas dan Mbak mau menyewa perahu? Tapi dari dulu di sini sepertinya belum pernah ada yang membuka jasa penyewaan. Mas, Mbak. Sayang sekali, ya. Benar juga. Kenapa aku tidak terpikirkan, ya? Pemandangan seindah ini. Potensinya masih sangat besar seperti ini. Kenapa aku tidak bisa mengusulkan sebuah arah yang baru? Tentang pariwisata untuk kampung halaman. Apa katamu? Kamu tidak akan bekerja di luar negeri? Aku sudah memutuskannya, Ayah, Ibu. Aku akan tetap di sini untuk mengembangkan wisata hijau di kampung halaman kita. Ayah, Ibu. Ya ampun, apa kamu sudah memikirkannya matang-matang, Hang? Kamu punya kesempatan yang sangat bagus untuk mengembangkan kariermu. Dengarkan ayah, pergilah bekerja di luar negeri. Pasti kamu akan mendapatkan pekerjaan yang stabil. Dengan penghasilan tinggi dan hidup yang nyaman, kan, Nak? Iya, perkataan ayah tidak salah. Tapi, ayah, aku melihat potensi wisata bahari kita telah lama terbuang sia-sia. Sementara warga kita masih hidup susah dan miskin. Bagiku, kesuksesan terbesar adalah membuat kampung halaman lebih makmur dan indah. Agar kehidupan warga tidak terlalu menderita. Beberapa waktu kemudian. Bagaimana? Bagaimana pendapat bapak-bapak tentang survei ekowisata ini? Sangat bagus, anak muda. Kami sangat percaya pada bentuk pariwisata baru ini. Menggabungkan ekowisata dengan sejarah dan budaya. Juga sangat ramah dan asri terhadap lingkungan. Kami pasti akan kembali untuk mengajukan izin investasi di area ini. Terima kasih, bapak-bapak. Dan kami juga sangat kagum pada anak-anak muda seperti Hang ini, yang berani bangkit untuk membuka jalan baru bagi kampung halamannya. Anda sudah pasti akan menjadi mitra prioritas utama kami untuk bekerja sama. Saat kami kembali nanti. Hanya Hang yang paling bekerja keras. Mengorbankan diri, berjuang keras untuk kampung halaman dan warganya. Ah, bukan apa-apa. Bisa melakukan sesuatu untuk berbakti kepada orang tua yang telah membesarkanku. Dan untuk kampung halaman yang telah membantu kami dewasa, sesulit apapun itu. Kami tetap senang melakukannya. Cita-cita tulusku. Air minumku sudah habis. Sepertinya aku harus mampir ke desa di sini. Untuk meminta sedikit air sebelum melanjutkan perjalanan. Permisi, Bu. Apakah ada orang di rumah? Loh, seorang pertapa suci. Permisi, ada yang bisa saya bantu, Tuan? Apa yang Tuan perlukan? Ya, halo, Nak. Aku sedang lewat desa ini. Sayangnya, bekalku kehabisan air. Jadi, aku memberanikan diri mengetuk pintu untuk meminta sedikit air minum dari keluargamu. Oh, tentu saja,
Tuan. Tapi hari sudah mulai malam. Jika Tuan Pendeta tidak terburu-buru, silakan masuk untuk makan malam bersama ibu saya. Terima kasih, Nak, tapi urusanku tidak bisa ditunda. Aku harus segera melanjutkan perjalanan. Aku hanya butuh sedikit air saja, itu sudah cukup. Kalau begitu, mohon Tuan Pendeta tunggu sebentar. Saya akan mengambilkan air untuk Tuan. Ini airnya, Tuan. Saya juga membungkuskan segenggam nasi untuk bekal di jalan. Tuan bisa memakannya agar tidak lapar. Di rumah tidak banyak yang bisa disajikan, mohon Tuan Pendeta jangan menolaknya. Terima kasih banyak, Nak. Aku permisi. Baik, semoga Tuan selamat sampai tujuan. Hei, Nak. Bolehkah aku berbicara empat mata denganmu sebentar? Tentu, ada apa ya, Tuan? Sebenarnya, aku tidak berniat mengatakannya. Tetapi melihatmu adalah orang yang baik hati. Aku jadi tidak tega pergi begitu saja. Silakan katakan saja, Tuan Pendeta. Kamu harus tenang. Tapi sungguh, aku sudah melihatnya dengan sangat jelas. Menurut aura kematian yang terlihat, tepat pada tengah hari besok, kamu akan mati tersambar petir. Hah? Apa mungkin ada kekeliruan, Tuan? Tidak mungkin salah. Sejujurnya, setelah Tuan Pendeta memberitahukan takdir saya malah tidak merasa takut akan kematian, tetapi keluarga saya hanya terdiri dari saya dan ibu yang saling bergantung satu sama lain. Sekarang takdir saya akan berakhir, tetapi ibu saya yang sudah tua akan sendirian. Tidak akan ada lagi yang merawat dan menjaganya. Hal itu membuat hati saya sangat tidak tenang. Saya mohon Tuan Pendeta tunjukkanlah cara untuk menolong saya. Maaf, aku benar-benar tidak punya cara untuk mengubahnya. Padahal langit hari ini begitu cerah. Jika perkataan Tuan Pendeta itu benar, lalu siapa yang akan merawat ibuku? Ya Tuhan, mengapa takdir begitu tega membuat ibu dan anak menderita seperti ini? Nasibku biarlah begini, tapi bagaimana dengan ibuku, Tuhan? Apa yang harus kulakukan? Satu-satunya cara adalah membawa ibu pergi menghindar pada tengah hari. Semua pesan yang perlu kusampaikan sudah kutulis. Sekarang hanya bisa pasrah pada takdir saja. Sudah mendekati tengah hari. Bu, aku ada urusan, harus pergi agak lama. Aku sudah menyiapkan obat dan beberapa makanan kesukaan ibu. Tolong ibu mampir ke rumah tetangga sebentar ya. Kalau ada yang menjaga ibu, aku akan lebih tenang, Bu. Ibu di rumah sendiri juga tidak apa-apa kok. Kamu tidak perlu khawatir. Kalau ada apa-apa, selesaikan saja dengan baik, lalu cepat pulangnya, Nak. Seketika awan hitam datang, seperti kata sang pertapa. Sepertinya akan turun hujan deras, tidak akan sempat mengantar ibu ke rumah tetangga. Anakku, ada apa? Kamu kelihatannya tegang sekali, dan langit sudah mau hujan. Apa urusanmu begitu mendesak? Tunggu hujannya reda dulu baru pergi. Hujannya benar-benar turun, dan waktu tengah hari hampir tiba. Kamu benar-benar harus pergi? Pakai jas hujanmu. Iya, aku tahu, Bu. Ibu di rumah saja, jangan keluar ya. Hujannya pasti deras sekali. Aku pergi dulu. Aku harus lari sejauh mungkin dari rumah. Tidak boleh membiarkan ibu melihatnya. Pemandangan putranya disambar petir. Di seberang bukit sana ada tanah lapang yang sepi. Sebaiknya jangan sampai ada orang lain yang melihat. Kalau orang-orang menceritakannya pada ibu, hatinya pasti akan hancur lebur. Itu kamu? Waktu tengah hari sudah lewat. Sudah lewat tengah hari? Iya, benar. Sejak kemarin. Hatiku selalu terasa berat. Aku kasihan sekali dengan nasibmu dan ibumu. Saat tengah hari tiba, aku melihat hujan dan petir menyambar-nyambar. Aku hanya bisa berdoa pada yang di atas untuk keluargamu. Tapi seperti yang sudah kukatakan, aku tidak bisa berbuat lebih dari itu. Tapi kenapa? Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa takdir tidak bisa dihindari. Tapi masih ada satu keinginan yang mengganjal di hatiku. Aku tidak tega membiarkan ibuku yang sudah tua
melihat anaknya sendiri disambar petir. Hal itu akan membuatnya terus terbayang-bayang. Sisa hidupnya tidak akan tenang. Karena itu, aku berusaha lari sejauh mungkin dari rumah. Kalaupun petir itu menyambar, biarlah hanya aku sendiri yang menanggungnya. Oh, jadi begitu, itulah yang telah menyelamatkanmu. Apa maksud guru berkata begitu? Itu berkat baktimu pada orang tua. Karena baktimu pada ibumu yang sudah tua, kamu telah menggerakkan hati langit. Sehingga kamu bisa terhindar dari malapetaka besar. Benarkah begitu? Jadi, aku bisa terus merawat ibuku yang sudah tua. Beliau tidak harus hidup sebatang kara di masa senjanya. Syukur kepada Tuhan. Busnya terlambat. Sudah kubilang berangkat dari pagi biar sejuk, tapi kamu tidak mau dengar. Sudahlah, Dik, kita kan jarang-jarang pulang menengok ibu. Biarkan anak kita bermain sedikit lebih lama agar ibu senang. Ayo, Mai, pakai topi dan maskernya, ya. Di jalan banyak debu, loh. Baik, Bu. Kalau sampai malam tidak ada bus yang datang. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Tenang dulu, Dik. Pasti kita akan sampai di rumah hari ini juga. Ibu, aku kepanasan. Sabar sedikit lagi, ya, Nak. Sebentar lagi ada bus, kok. Bapak dan Ibu sedang menunggu bus, ya? Mari, naik mobil saya. Wah, bagus sekali. Saya lihat anak kecil ini berdiri menunggu bus bersama Bapak dan Ibu. Kasihan di tengah cuaca panas begini. Lagi pula, belum tentu ada bus sampai nanti malam. Terima kasih, Pak. Mungkin dia merasa rugi kalau pergi sendiri. Jadi dia mengajak kita ikut supaya bisa patungan uang bensin. Sudahlah, itu juga sudah bagus. Kalau tidak ada dia, entah kita harus menunggu bus sampai kapan lagi. Bapak, Ibu, dan anak-anak pulang kampung untuk liburan, ya? Iya, mumpung dapat libur beberapa hari. Jadi kami ajak anak ini pulang untuk bermain bersama neneknya, Pak. Di rumah hanya tinggal nenek sendirian. Memang seharusnya begitu. Asalkan sesekali. Bisa melihat anak cucunya saja, orang tua sudah senang. Tidak perlu yang macam-macam, kok, Mas. Iya, Bapak benar. Punya mobil pribadi seperti Bapak begini, bepergian jadi lebih mudah. Kalau seperti kami, setiap kali pulang kampung, capek sekali. Harus naik bus, lalu ojek, pokoknya repot sekali. Suami, istri, dan anak-anak jadi kelihatan kucel. Ya, mau bagaimana lagi, harus sabar. Ibu yang sudah tua juga tidak akan hidup selamanya. Semoga panjang umur bersama anak cucu. Sepertinya. Iya, betul. Jadi, rumah Bapak dan Ibu di mana? Kami tinggal di dekat Danau Honglien, Pak. Dari sana kalau pagi mau ke pusat kota pasti macet juga, ya? Iya, perjalanannya repot sekali, Pak. Jalannya sudah macet, berdebu, berasap lagi. Aduh, gawat. Keasikan mengobrol, jadi kelewatan belokan ke rumah Bapak dan Ibu. Oh, tidak apa-apa, Pak. Biar kami turun di sini saja, nanti bisa naik ojek ke rumah. Iya, betul, Pak. Sudah, biar kita lewati dulu jalanan yang ramai ini. Nanti di belokan berikutnya saya putar balik. Lagi pula hari ini saya juga tidak buru-buru. Mas, nanti kita kasih Bapak itu berapa, ya? Aku juga tidak tahu. Kamu kasih saja Bapaknya beberapa ratus ribu untuk bantu uang bensin. Hah? Beberapa ratus ribu? Itu sih sama saja kayak ongkos bus antar kota. Bukan numpang namanya kalau begitu, Dek. Sudah sampai di rumah Bapak dan Ibu. Pak, ini kami ada sedikit uang untuk bantu Bapak isi bensin. Mohon diterima ya, Pak. Sudah, tidak usah, saya tidak mau ambil. Tolong diterima, Pak. Kami yang harusnya berterima kasih banyak sama Bapak. Kalau tidak ada Bapak, tidak tahu kapan kami bisa sampai di sini. Ya sudah, baiklah. Bapak dan Ibu turunkan saja barang-barangnya, biar saya bantu gendong anaknya turun.
Kalau begitu, Bapak pamit ya, Nak. Iya, dadah, Bapak. Parah sekali. Mas ini gimana, sih? Memangnya kita lagi disedekahi? Uangnya kan hampir sama kayak ongkos bus. Loh, Dek, kok kamu ngomongnya begitu? Kalau Bapak itu tadi tidak sukarela berhenti. Apa kamu pikir kita bisa sampai di sini secepat ini? Kita ini beruntung sekali lo bisa bertemu Bapak itu. Tapi kan dia juga tidak gratis, Mas. Kita tetap bayar, kan? Oh iya, Bu, tadi waktu aku digendong turun. Bapak sopirnya berpesan. Kalau bapaknya sudah pergi, baru boleh kasih ini ke ayah sama ibu. Loh, jadi bapak itu. Tuh, kan. Kamu itu selalu perhitungan, selalu memikirkan untung rugi. Orang tidak seperti yang kamu pikirkan. Di dunia ini masih banyak orang baik, kok. Memang benar. Legenda bisa ular. Ketika sang pencipta baru menciptakan semua makhluk untuk hidup di dunia. Ular hanyalah seekor hewan biasa. Tidak menakutkan. Tapi ular memang cerdik. Jadi, ia menyadari bahwa semua hewan yang lahir memiliki senjata untuk membela diri. Sedangkan ia tidak punya apa-apa. Suatu hari, mereka mengadakan sebuah pertemuan tentang bagaimana caranya agar kaum ular memiliki wibawa. Teman-teman sekalian, rapat kita hari ini bertujuan untuk membangun wibawa bagi kaum ular kita. Coba kalian pikirkan. Saat ini, semua hewan memiliki senjata untuk membela diri. Gajah punya gading, harimau punya cakar, kerbau punya tanduk. Sedangkan kita tidak punya apa-apa. Kita harus mengirim seorang perwakilan untuk meminta senjata kepada raja langit. Benar, hidup semakin hari semakin sulit. Kaum ular kita, justru karena tidak punya senjata untuk membela diri. Makanya setiap kali bertemu musuh, kita hanya bisa lari dan bersembunyi. Sudah berkali-kali aku mengagumi singa yang lewat. Memperlihatkan gigi taringnya yang tajam membuat semua makhluk ketakutan. Saat-saat seperti itu, kalau dipikir-pikir, rasanya memalukan bagi kaum ular kita. Kita harus punya senjata untuk bisa bertahan hidup, teman-teman. Kita harus mengirim seseorang ke langit untuk meminta senjata. Karena itu, aku mengusulkan untuk menunjuk KTRNG sebagai perwakilan. Karena TRNG besar dan kuat, mungkin cukup kuat untuk pergi ke langit. Siapa yang memanggil TRNG? Seluruh kaum kita berencana memintamu, KTRNG, untuk pergi ke langit. Hanya kakak yang besar dan kuat. Cukup kuat untuk naik ke langit. Meminta kepada Raja Langit. Agar memberikan kita senjata untuk melawan musuh. Coba kakak lihat, kami ini kecil-kecil dan lemah. Bagaimana mungkin kami bisa merayap sampai ke langit? Di antara kita semua. Sulit menemukan orang lain yang bisa menggantikanmu untuk melakukan hal ini. Benar, KTRNG itu besar, kuat, dan juga gagah. Tepat sekali jika dia mewakili kita untuk bertemu Raja Langit. Baik, serahkan saja itu padaku. Lagi pula, aku kan yang paling besar dan kuat di antara kalian semua di sini. Maka aku akan memikul tanggung jawab penting ini. Aku pasti akan meminta senjata terkuat sepanjang masa dari langit. Agar keluarga ular kita bisa mengangkat kepala. Dengan bangga di hadapan semua makhluk. Tapi, kalau di tengah jalan bertemu hewan buas, aku harus bagaimana? Perjalanan ke langit untuk meminta senjata akan gagal total. Karena aku sendiri juga tidak punya senjata. Apapun untuk melawan mereka. Kak Sanca, tenang saja. Keluarga ular kita ada di mana-mana, Kak. Kami akan mencari cara untuk mengalihkan perhatian hewan buas. Agar kakak bisa pergi dengan selamat. Kalau begitu baiklah. Mendengar kata-kata itu, aku jadi tenang sekarang. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk merayap sampai ke langit. Dan membawa pulang senjata untuk saudara-saudara. Aku sedang lapar, dan ada mangsa lezat yang datang mengantarkan nyawa. Ular sanca sebesar ini. Cukup untuk makanku selama beberapa hari. Akan kumakan setengahnya dulu, lalu sisanya kubawa ke gua untuk dimakan nanti. Hihihihi,
Sungguh hari yang beruntung bagiku. Tidak perlu pergi jauh, mangsa lezat sudah tersaji di depan mata. Kak Harimau, lepaskan aku. Aku kelihatannya saja begini, tapi dagingku liat dan bau. Dimakan pun tidak akan enak sama sekali. Lebih baik kakak lepaskan saja aku. Lalu turun gunung untuk menangkap beberapa ekor rusa. Atau kijang, bukankah itu akan lebih lezat? Lepaskan bagaimana maksudmu? Kau tahu tidak sudah berapa hari ini aku menahan lapar. Sekarang kau menyuruhku turun gunung agar aku pingsan di jalan. Hah? Mangsa yang mengantar nyawa sudah di depan mata, hanya orang bodoh yang akan melepaskannya. Tidak usah banyak omong lagi. Cepat serahkan nyawamu padaku. Wah, di tepi sungai ada rusa yang lezat sekali. Benar, benar, kalau tidak cepat nanti dimakan macan tutul, loh. Rusa lebih enak dari sanca, aku harus segera menangkapnya. Lagi pula di tepi sungai dekat sini, jadi tidak perlu pergi jauh. Hari ini sungguh hari yang beruntung. Berbeda sekali dengan hari-hari sebelumnya. Menunggu lama tidak dapat mangsa satupun. Fiuh, akhirnya selamat juga. Harimau itu sudah tertipu mentah-mentah. Dasar harimau bodoh. Baru bicara beberapa patah kata saja sudah percaya mentah-mentah. Oh, jadi kalian barusan menyebar berita untuk mengalihkan perhatian harimau ya? Hampir saja aku masuk ke dalam perut harimau. Untung saja kalian cerdik, jadi dia pergi. Iya, kami akan membantu kakak agar bisa naik ke langit dengan selamat. Kakak adalah harapan bagi seluruh keluarga ular kita. Kami akan melakukan semua yang kami bisa. Untuk bisa melindungimu sampai ke langit dengan selamat. Cepatlah pergi, nanti dia kembali. Aku pergi sekarang. Aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. Semoga langit memberikan senjata hebat untuk kaum ular kita. Duh, bagaimana caranya melewati danau ini? Benar-benar, satu masalah selesai, datang masalah lain. Danau ini begitu luas. Bagaimana mungkin aku bisa sampai ke seberang sana? Jalan menuju langit ternyata begitu sulit dan penuh rintangan. Apa aku harus menyerah di sini dan kembali dengan tangan kosong? Tiba-tiba, daun-daun teratai mulai merapat satu sama lain. Membentuk sebuah jalan yang melintasi danau. Sanca sangat terkejut saat melihat pemandangan aneh di hadapannya. Kak Sanca, kami membuatkan jalan untukmu. Kami dengar kakak mewakili kaum ular pergi ke langit untuk meminta senjata. Kami sudah menunggu di sini sejak pagi-pagi sekali. Karena kami tahu kakak pasti akan melewati tempat ini. Untuk bisa sampai ke langit. Sekarang, tidak ada lagi kesulitan yang bisa menghalangimu. Ayo, merayaplah ke sini. Berkat jalan dari daun teratai yang dibuat oleh ular-ular air. Sanca dengan mudah menyeberangi danau itu. Kak Sanca, semoga selamat sampai tujuannya. Kami menantikan kabar baik darimu. Berkat bantuan tulus dari para ular. Akhirnya, Sanca berhasil melewati perjalanan yang panjang. Dan berbahaya hingga sampai ke langit. Salam, Raja Langit. Saya adalah. Aku sudah mengamati perjalanan Sanca. Aku lihat tekad Sanca sangat kuat. Dan aku juga kasihan pada kaum ular yang lemah. Jadi, aku juga ingin memberikan kaum ular sebuah senjata yang sangat kuat. Seperti tanduk atau gading. Seperti gigi taring. Tapi semuanya sudah habis. Hanya tersisa satu senjata yang sangat berbahaya, yaitu bisa beracun. Terpaksa aku berikan ini pada Sanca untuk dibawa pulang dan dibagikan kepada kaumnya. Kaum kalian. Hah? Bisa beracun? Luar biasa. Hamba berterima kasih, Raja Langit. Wahai Sanca, sekarang kau telah memiliki bisa di dalam tubuhmu sebagai senjata untuk membela diri. Saat kau menggigit seseorang, maka orang itu akan langsung mati. Tetapi, kau harus berhati-hati. Jangan karena itu kau jadi bertindak semena-mena. Bertentangan dengan kebenaran. Kau dengar itu? Ah, terima kasih Raja Langit, hamba akan mengingatnya. Sang Sanca telah kembali. Dengan hasil yang memuaskan, membuat kaum ular gembira. Mereka berbondong-bondong mengikuti Sanca, menuntut bagian bisa. Kak Sanca, bagilah aku bisanya.
Sejak kakak pergi, aku terus menantikan kepulanganmu. Sekarang setelah punya bisa, aku tidak akan takut pada siapapun lagi. Kak Sancha, beri aku yang banyak, ya. Aku kan sudah berjasa mengalihkan perhatian harimau. Saat dia menghalangi jalanmu di hutan itu. Apa kakak ingat? Beri aku dulu, Kak Sancha. Aku dan teman-temanlah yang membentuk jalan untuk menyeberangi danau. Untuk membantumu pergi ke langit dengan mudah. Kakak tidak mungkin lupa, kan, Kak Sancha? Kakak berikan padaku dulu, Kak Sancha. Tetapi, semua permintaan itu, bujukan dari kaum ular menjadi sia-sia. Karena Sang Sancha sekarang telah berubah hatinya. Bukannya membagikan bisa kepada sesamanya. Sancha malah berniat untuk menguasai seluruh senjata pemberian langit itu. Aku ingin menyimpan senjata ini untuk diriku sendiri. Agar semua jenis ular tunduk padaku. Kak Sancha, bagilah aku bisanya. Kak Sancha, beri aku yang banyak dong. Hei, berikan padaku dulu, Kak Sancha. Cukup. Aku sudah harus melalui begitu banyak rintangan dan kesulitan. Untuk bisa membawa bisa ini kembali. Sementara kalian semua hanya bersantai dan bersenang-senang di rumah. Kalian tidak melakukan apa-apa tapi mau punya senjata? Kalau tahu diri, hanya sana. Kalau tidak, akan kusemburkan bisa ini sampai kalian semua mati. Astaga, Kak Sancha, apa yang kau katakan? Jelas-jelas kita sudah membuat kesepakatan sebelumnya. Bahwa kakak akan mewakili kaum ular untuk pergi ke langit meminta senjata. Tapi kenapa sekarang kakak malah bicara seperti itu? Pemilik bisa itu adalah kiriman langit untuk seluruh keluarga ular. Kau tidak mungkin bisa mendapatkan bisa itu sendirian. Apakah kau lupa bagaimana kami membantumu? Ular kobra harus menggunakan tipu muslihat untuk mengalihkan perhatian harimau. Lalu ular air menyusun daun teratai menjadi jalan setapak melintasi danau. Agar kau bisa melewatinya. Kami juga berusaha keras. Bagaimana bisa kau bilang kami hanya bersantai-santai? Dan membiarkanmu pergi ke langit sendirian. Aku tidak ingat apa-apa. Kawanan ular itu tetap sabar mengikuti TRNG. Menuntut bisa itu sampai dapat. Melihat ular-ular itu terus membuntuti dan meminta senjata. TRNG menjadi marah dan menyemburkan bisanya kemana-mana. Ular-ular itu ketakutan dan lari tunggang langgang. Karena jika sampai terkena bisa itu, nyawa bisa melayang, itu bahaya besar. TRNG sudah berkhianat, sungguh tidak kusangka hari ini akan tiba. Selama ini kukira TRNG itu baik dan terhormat. Setelah kejadian ini, baru terlihat sifat aslinya. Hanya karena sedikit keuntungan. Dia tega mengkhianati seluruh keluarga ular. Biar kupikirkan caranya. Kita tidak bisa membiarkan TRNG memonopoli senjata yang diberikan Raja Langit untuk kita. Akhirnya berhasil juga mengusir mereka. Aku harus tidur sebentar. Ada rebung bambu besar di sana. Coba kugigit orang itu. Untuk melihat apakah bisa pemberian Raja Langit ini benar-benar mematikan. Wah, bisanya manjur. Dia langsung mati. Bukankah itu orang dari desa kita ya? Sedang apa dia di rumpun bambu itu? Dia memberi isyarat agar kita jalan duluan. Iya. Pasti dia sedang memasang perangkap hewan, makanya memberi isyarat. Kalau tidak, nanti hewannya kaget. Orang itu tidak mati. Ternyata bisa dari langit ini tidak ada gunanya sama sekali. Menyimpannya di dalam tubuh hanya memberatkan, dan ular-ular itu terus memintanya. Menyebalkan sekali. Akan kumuntahkan semuanya biar bebas dari beban ini. Maka sejak saat itu, spesies ular memiliki bisa sebagai senjata mereka sendiri. Di antara semua jenis ular, ular airlah yang menelan bisa paling banyak. Tetapi saat masuk ke dalam air, ia berkumur dan menyemburkan sebagian bisanya keluar. Bisanya larut dalam air dan menempel pada duri ikan lele dan ikan baung. Oleh karena itu, duri ikan-ikan ini semuanya berbisa. Sedangkan ular sanca memuntahkan semua bisanya. Sehingga sekarang ia menjadi hewan yang tidak berbahaya. Meskipun tubuhnya sangat besar. Legenda gitar. Dahulu kala, ada seorang ayah
dan putrinya yang tinggal di Spanyol bagian selatan. Di dalam sebuah rumah kayu yang indah. Sang ayah pernah terkenal sebagai seorang tukang kayu paling berbakat di negeri itu. Putrinya bernama Citra. Dia memiliki suara nyanyian yang luar biasa tiada duanya di dunia. Suara nyanyian Citra tidak hanya merdu dan memikat hati orang, tetapi juga memiliki kekuatan ajaib yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit di dunia. Masyarakat di seluruh Spanyol bagian selatan sering datang menemuinya untuk meminta suaranya menyembuhkan penyakit. Setiap kali ada wabah penyakit, saat Citra mulai menyanyikan lagu dengan suaranya yang jernih, rasa sakit para pasien langsung lenyap. Sita tidak pernah mengambil uang dari pasien, karena dia percaya bahwa Tuhan telah menganugerahinya suara nyanyian untuk menyelamatkan dan menyembuhkan semua orang. Itulah sebabnya dia sangat disukai oleh rakyat. Mereka sering memberinya keranjang-keranjang buah yang berat sebagai ucapan terima kasih karena telah menyembuhkan mereka, membantu mereka lepas dari penderitaan dan kesakitan. Hadiah lagi dari orang-orang yang kamu sembuhkan. Benar kan, Citra? Benar, Ayah. Semua orang terus memberi makanan sebanyak ini. Kapan kita bisa menghabiskannya? Jadi, Ayah istirahat saja. Ayah sudah tua. Terus bekerja sebagai tukang kayu itu berat sekali. Ayah masih belum membuat sebuah karya kayu yang akan dikenang selamanya. Selama Ayah belum bisa membuat sesuatu yang sangat istimewa, Ayah tidak akan pensiun dan beristirahat hanya untuk duduk mendengarkanmu bernyanyi setiap hari. Bukankah rumah kayu Ayah ini sudah menjadi sebuah mahakarya? Ayah tidak berpikir begitu. Sebuah mahakarya abadi harus membawa nilai sejati bagi semua orang di masyarakat. Ayah selalu percaya bahwa suatu hari nanti Ayah akan bisa melakukannya. Ayah, apakah Ayah mendengar suara ketukan di pintu yang semakin cepat? Atau tidak, Ayah? Tidak, Nak. Dengan cuaca hujan dan berangin seperti ini, mana mungkin ada orang yang datang ke sini? Mungkin itu hanya suara ranting pohon yang menabrak pintu kayu. Biar aku yang membuka pintu untuk melihat. Aku mendengarnya di sela-sela suara angin dan hujan. Ada seseorang yang mengetuk pintu dengan sangat mendesak. Aku yakin aku tidak salah dengar, Ayah. Mungkin saja ada pasien yang datang mencariku. Sita pun membuka pintu. Benar saja, ada seorang nenek tua di luar. Karena usianya yang sudah lanjut, ditambah lagi dengan hujan deras dan angin kencang, nenek itu tidak bisa berdiri dengan tegak dan terjatuh di depan ambang pintu. Ayah dan anak itu bergegas membantu nenek masuk ke dalam rumah. Mereka mendudukkan nenek itu di kursi di samping perapian. Kehangatan yang terpancar membantu nenek itu sadar kembali dengan cepat. Ya, ada suatu hal yang ingin saya minta bantuan Nona Shira. Saya juga sedang bertanya-tanya. Urusan apa gerangan yang membuat nenek bersusah payah datang kemari di malam yang dingin dan berangin seperti ini? Kumohon Nona, kumohon selamatkanlah cucu perempuanku. Sekarang aku hanya bisa mengandalkanmu saja. Dia sudah sakit selama beberapa bulan ini. Meskipun sudah minum begitu banyak obat, tapi penyakitnya tidak kunjung membaik. Aku sudah mendatangi semua tabib di daerah ini. Tapi semua orang hanya bisa menggelengkan kepala karena tidak berdaya melihat cucu perempuanku yang masih di usia remajanya harus terbaring tak berdaya di tempat tidur. Aku tidak bisa menahan air mataku. Dia adalah satu-satunya cucuku. Kasihan anak itu, dia sudah yatim piatu sejak kecil. Padahal dia sangat rajin. Tapi jika terjadi sesuatu padanya, maka orang tua ini juga tidak ingin hidup lagi. Aku memohon padamu, tolong selamatkan anak itu. Baik, saya mengerti. Nek, tolong antarkan aku ke tempat Sarah sekarang juga. Gadis malang itu harus segera diobati. Iya, terima kasih banyak, Nek. Kamu adalah harapan terakhir kami yang bisa menyembuhkan cucuku. Jika dia bisa selamat kali ini, maka nenek akan berutang budi padamu seumur hidup. Tapi, sekarang sudah malam dan di luar juga sedang hujan.
Ayah akan pergi bersamamu, Shira. Ayah tidak tega membiarkanmu pergi seperti ini. Ada laki-laki yang menemani akan lebih aman. Biar ayah masuk ke dalam untuk membereskan pekerjaan. Setelah itu kita akan langsung berangkat. Tidak usah, ayah. Di rumah masih banyak pekerjaan yang membutuhkan ayah. Aku akan segera pulang. Apakah ayah lupa janji dengan Tuan Wali Kota besok? Lalu ada pesanan meja dan kursi yang menunggu ayah selesaikan di bengkel. Ayah tenang saja di rumah, urus semua pekerjaan itu ya, yah. Aku hanya pergi beberapa hari dan akan segera kembali. Ayah jangan terlalu khawatir. Setelah selesai meyakinkan ayahnya, Shira bergegas pergi bersama nenek itu di tengah malam. Keesokan paginya, kereta kuda yang membawa Shira dan nenek tua itu pun tiba. Di desa sang nenek. Itu adalah sebuah desa yang damai dan seindah lukisan. Sita bergegas mengikuti nenek itu masuk ke sebuah rumah kecil. Tempat cucu sang nenek terbaring tak bergerak di atas ranjang. Wajahnya pucat pasi dan matanya terpejam rapat. Tubuhnya kurus dan pucat karena tersiksa oleh penyakit. Membayangkan seorang gadis kecil yang penurut dan rajin. Tiba-tiba jatuh tak berdaya karena penyakit parah. Dan setiap hari harus terbaring di satu tempat tidur. Shira merasa sangat sedih dan pilu. Kasihan sekali gadis cantik, kamu sakit parah. Kakak pasti akan menyembuhkanmu. Agar kamu bisa kembali ke hari-harimu yang penuh keceriaan. Dan kebahagiaan seperti dulu. Sita mengambil tangan gadis kecil itu. Lalu menyanyikan lagu dengan lirik yang manis dan penuh perasaan. Namun, gadis kecil bernama Sarah itu tetap tidak bergerak. Matanya tetap terpejam rapat. Wajahnya masih pucat, membuat Sita tidak bisa berhenti khawatir. Sita terus bernyanyi dengan khusyuk selama 2 hari 2 malam. Tetapi kondisi penyakit Sarah tidak kunjung membaik. Gadis kecil itu masih belum terbangun. Dan pada hari ketiga, sebuah keajaiban terjadi. Sarah telah bangun. Setelah semua usaha tak kenal lelah dari Shira. Gadis kecil itu perlahan menggerakkan jari-jarinya dan matanya terbuka sedikit. Setelah berhari-hari terbaring tak bergerak. Ya Tuhan, puji syukur. Akhirnya kamu bangun juga, Sarah. Kamu telah terbaring tak bergerak selama berbulan-bulan. Membuat nenek sangat khawatir. Sekarang nenek bisa merasa lega. Nenek Sita benar-benar berterima kasih padamu, nak. Kamu benar-benar penyelamat bagi kami berdua yang sudah tua ini. Apa yang bisa nenek lakukan untuk membalas budimu? Katakan pada nenek. Nenek akan melakukan apa saja selama nenek mampu. Sarah sudah bangun dan sembuh, itu sudah cukup baik, Nek. Bisa menyelamatkan pasien dari kondisi kritis. Adalah hadiah terbesar yang saya terima. Jadi, nenek tidak perlu membalas budi saya. Kami tidak akan pernah melupakan jasa penyelamatanmu. Nak Shira, tinggallah di sini bersama kami beberapa hari. Meskipun kami tidak kaya raya. Tapi saya jamin. Sulit ditemukan di tempat lain. Sebuah desa yang puitis dan seindah ini. Saya dan Sarah akan membawamu ke lembah bunga yang romantis. Bersama dengan padang rumput hijau yang tak berujung. Kamu akan segera jatuh cinta pada lembah yang indah ini. Dan penduduk desa yang jujur serta ramah di sini. Lain kali saja. Saya akan datang ke sini untuk menjelajahi desa yang indah ini. Sekarang saya izin pulang agar ayah saya tidak khawatir. Tentang saya. Saya sudah pergi selama beberapa hari. Pasti di rumah ayah juga sedang cemas. Selamat tinggal, Nek, Sarah. Sitra menaiki kereta kuda untuk pulang. Sayangnya, saat kereta kudanya baru sampai di kaki gunung. Tiba-tiba badai salju turun. Menimbun kereta di bawah lapisan salju tebal. Untungnya, Paman Ray menyaksikan kecelakaan itu dan menyelamatkan Citra. Keluar dari sana. Setelah kembali ke rumah, Shira terbaring pingsan dan tidak sadarkan diri untuk waktu yang sangat lama. Membuat ayahnya sangat khawatir. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Jika saja hari itu dia pergi bersama putrinya. Mungkin hal yang menyedihkan ini tidak akan terjadi. Dia berjaga di sisi ranjang untuk merawat Shira. Tanpa kenal siang dan malam. Ya Tuhan.
Akhirnya kamu sadar juga, nak. Kamu terus terbaring tak sadarkan diri di ranjang. Membuat ayah sangat khawatir. Sekarang, beristirahatlah untuk sementara waktu. Agar tubuhmu pulih kembali. Kenapa? Kenapa tenggorokanku sakit sekali seperti ini? Aku merasa tenggorokanku bengkak, ayah. Apa yang terjadi padaku, ayah? Aku benar-benar tidak bisa mengingat apapun. Kamu hampir mati kedinginan di dalam salju. Untungnya Paman Rei membawamu kemari tepat waktu. Nona Shira, kakakku sakit parah. Kumohon bernyanyilah untuk menyelamatkannya. Aku tidak bisa mengendalikan suaraku lagi, ayah. Jangan khawatir, kamu pasti akan pulih. Suaramu akan kembali merdu seperti dulu. Akan tetapi, waktu terus berlalu. Tubuh Shira telah pulih sepenuhnya. Namun, ada satu hal yang membuat Shira sangat cemas. Yaitu dia tidak bisa lagi bernyanyi seperti dulu. Dokter, suara putriku, Shira. Apakah dia bisa bernyanyi lagi seperti dulu? Satu-satunya keinginan putriku adalah menggunakan nyanyiannya untuk menyembuhkan orang. Membantu meredakan rasa sakit yang diderita para pasien. Bisa dikatakan, bernyanyi adalah kebahagiaan terbesar bagi Shira. Pita suaranya telah rusak. Dia tidak akan bisa bernyanyi lagi. Saya sangat menyesal harus mengatakan ini pada Anda. Saya juga sudah berusaha semampu saya. Tetapi saya tidak berdaya menghadapi kondisi penyakitnya. Berbulan-bulan telah berlalu. Sejak terkubur di dalam salju. Pita suara Shira telah lumpuh. Dia tidak bisa lagi melantunkan suaranya seperti dulu. Shira murung sepanjang hari. Kesedihannya membuat ayahnya sangat khawatir. Ia menyadari bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk membangkitkan kembali semangat putrinya. Ayah Shira dengan antusias mencari-cari di antara potongan-potongan kayu yang berserakan di gudang. Dan akhirnya ia menemukan sepotong kayu yang ia sukai. Begitulah, ia tinggal di gudang dari pagi hingga larut malam. Bekerja keras membuat sebuah benda dari kayu. Yang ia yakini akan membuat Shira kembali ceria. Dan akhirnya setelah berhari-hari bekerja keras menghaluskannya, sebuah gitar yang sangat indah pun tercipta. Ayah Shira membawa gitar itu ke dekat jendela. Tangannya memetik sebuah nada. Suara yang hangat dan merdu dari gitar itu bergema di seluruh ruangan. Ayah punya hadiah untukmu. Ini juga benda kayu terindah yang pernah ayah buat selama ini. Suara gitar yang merdu terdengar hingga jauh. Membuat orang-orang di seluruh Spanyol Selatan datang untuk melihat gitar yang menakjubkan itu. Setiap kali Shira mulai bermain gitar, semua orang berhenti untuk mendengarkan. Bahkan burung-burung di dahan pun berhenti berkicau untuk menikmatinya. Suara gitar Shira juga memiliki kekuatan penyembuhan yang ajaib. Seperti suara nyanyiannya. Dahulu, orang-orang sering datang dan meminta. Ia bermain gitar setiap kali ada wabah penyakit. Nama Shira perlahan menyebar ke seluruh dunia. Dan gitar itu dinamai menurut namanya. Juga lahir sejak saat itu. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini untuk menonton video-video terbaru ya.